kemudian dibuang oleh orang tua ke Sulawesi Utara. Nah, dibuang kenapa nih Pak? Dibuang ya karena nakal tadi kan. Oh gitu. Mereka adalah pahlawan devisa yang menyumbangkan 159,6 triliun. 80% dari 780 orang yang kami tangani dalam bentuk jenazah adalah mereka yang ditempatkan secara ilegal. Saya akan bentuk satgas, mohon izin. Beliau langsung perintahkan, oke, bentuk satgas, sikat mereka sampai tuntas. Karena PMI harus dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah Jokowi. Perintah Jokowi ya. Bagaimana Bapak nanti menyikapi itu? Apa Bapak nggak takut nih? Udah takut, saya udah putus ya. Oh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini bersama dengan Ojan. Dan dalam Inspirasi Bali kita kedatangan tokoh nasional yaitu Bapak Benny Ramdhani. Selamat datang. Ini Pak Benny, kita boleh demi kenyamanan kita boleh buka masker karena kita tetap menjaga jarak ya. Sudah menjalankan prokes ya. Tadi kita untuk standar masuk ke tribun kita selalu memang dicek suhu tubuh ya, termasuk mencuci tangan. Pak Benny Ramdhani, terima kasih ya bersama tim sudah hadir di Tribun Bali dan untuk inspirasi kita memang mengupas banyak topik ya, tetapi tetap melekat kepada profil sosok tokoh yang hadir. Wah, jadi hari ini kita beruntung sekali karena biasanya kita mewawancarai tokoh-tokoh lokal ya, tapi kali ini kita Semoton Tribuners beruntung mendapatkan kunjungan langsung dari tokoh nasional yaitu Pak Benny Ramdhani. Saya juga bersyukur bisa hadir di Tribun Bali. Wah, luar biasa Pak Benny. Ini dalam rangka apa sih Bapak mengunjungi Bali? Ya, kita sudah turun ke 7 provinsi sebelumnya, ya, Jawa Timur kick off, kemudian Lampung, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan sekarang kami ada di Bali. Sosialisasi Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Tentu banyak hal di undang-undang ini, perubahan-perubahan yang sangat fundamental ya, dan terkait pekerja migran Indonesia, aspek penempatan pelindungan ini kan harus disosialisasikan. Dan bahkan juga ada mandat terbaru. Urusan pekerja migran tidak hanya urusan pusat saja nih, urusan juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa. Nah ini harus diketahui oleh seluruh jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Oh jadi itu targetnya salah satu ya, untuk datang di Bali ya. Nah tapi sebelumnya mungkin Semoton Tribuners ini tidak semua paham lah apa itu BP2MI. Nah ini apa sih sesungguhnya BP2MI itu Pak? Ya kalau dulu masyarakat sempat mengenal BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di Undang-Undang 39 2004 sekarang berubah menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Ya. Dulu juga kita menggunakan istilah TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia. Satu karena alasan perubahan undang-undang, dua karena International Labour Organization juga menggunakan istilah migran worker. Kita menyesuaikan. Ini juga salah satu sosialisasi perubahan nama ya, menjadi lembaga undang-undang ya. Oh, baik. Di Inspirasi Bali bersama dengan Ojan, kami selain ingin mengetahui apa tujuan dan apa maksud dari kedatangan Bapak, kita juga pengen tahu nih Pak Benny Ramdhani ini seperti apa profilnya, karena yang kami ketahui Bapak juga aktivis dulu ya kan, kemudian juga politisi ya kan. Banyak jenjang karir yang sudah Bapak lakoni ya, dan sampai sekarang menjadi kepala BP2MI. Ya agar Semoton Tribuners terinspirasi ya Pak ya, karena di saat pandemi seperti ini banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, kemudian ekonominya juga lagi susah, khususnya kami di Bali dengan daerah pariwisata gitu loh Pak. Ya kita pengen mengetahui nih Bapak seperti apa sih
sepak terjangnya gitu loh Pak, hingga menjadi BP2MI ini? Saya merasa biasa-biasa aja ya. Kecuali kita sadar bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada ya. Dan saya tentu orang kampung, orang biasa-biasa, lahir di Bandung, Jawa Barat, itu pun Bandung pedalaman. Saat sekolah, khususnya SMA, nakal ya, maklum karena hidup di sebuah kota yang dikenal kota besar, Bandung, kemudian dibuang oleh orang tua ke Sulawesi Utara. Nah, dibuang ya. Kenapa nih Pak? Dibuang ya karena nakal tadi kan. Oh gitu. Dinilai ini anak nggak beres sekolahnya dan pasti nggak akan lulus lah ya. Itu pada saat kapan tuh Pak? Itu saat saya kelas 2 SMA. Ya. Dibuang saya ke Sulawesi Utara, tiba di Manado. Ternyata saya mau dititipkan ke kakak saya yang kebetulan menikah dengan seorang camat yang bekerja di salah satu pulau. Yang pulau ini dikenal berbatasan dengan negara Filipina, ya, yaitu di Kabupaten Talaut. Ya. Lulus SMA saya di sana, kemudian saya kembali ke Manado, melanjutkan studi di Universitas Samratulangi. Kemudian aktivitas saya dengan gerakan, dengan teman-teman aktivis, ya alhamdulillah saya ikut dalam penggulingan Soeharto di tahun 98, ya. Dan kalau waktu itu ingat ada 2 aktivis yang mengakhiri gerakan aksi-aksi lapangan daerah, kemudian Jakarta dengan aksi mogok makan di LBH, ya, itu saya. Ya, saya dengan Wahab Talaohu. Kalau Wahab Talaohu dia aktivis yang terkenal di YouTube sekarang dengan Sumpah Mahasiswanya. Ya, saat tragedi Semanggi ya, yang juga menimbulkan korban. 5 hari saya mogok makan, ya tidak makan, tidak minum. Sempat dijahit juga gitu Pak kan ada? Enggak juga, tapi mogok makan ya, tidak makan tidak minum, kemudian diselamatkan oleh saat itu masih ada almarhum Adnan Buyung Nasution dan Cak Munir. Saya diangkat ke rumah sakit Santo Carolus. Saya dirawat oleh seorang suster, yang suster itu saya cari hingga hari ini karena saat saya masuk harus menghabiskan 18 ampul cairan ya karena dehidrasi, tapi baru 3/4 dalam satu ampul saya sudah diinfokan harus segera keluar. Karena ada pasukan Mawar waktu itu yang terkenal melakukan penculikan aktivis akan mengambil juga saya di Santo Carolus dan akhirnya saya dilarikan, disembunyikan di Ciganjur di rumah Gus Dur ya. Alhamdulillah saya selamat. Tapi saya masih sempat waktu itu meminta rosario dari tangan seorang perawat ya yang saya lupa namanya, tapi rosario itu menjadi kenangan hidup saya. Saya simpan baik-baik di rumah saya, di lemari saya. Karena perawat itulah yang menyelamatkan saya, menangani saya di saat saya harus mengalami dehidrasi dan harus memasukkan cairan ya, yang dilakukan oleh perawat yang memiliki ketulusan. Tentu perawat seorang Katolik, saya seorang Muslim. Itu adalah pengalaman hidup yang sangat luar biasa bagi saya. Alhamdulillah selama di kampus saya aktif dengan kita-kita mahasiswa dan kemudian 99 Soeharto jatuh di 98, 99 pemilu, ya saya dekat dengan salah satu partai yang selama itu dikenal sangat ya mengambil posisi berhadapan dengan Orde Baru, yaitu PDI. Oposisi belum PDI Perjuangan itu. Oh belum. Saya ditawari oleh ketua partainya untuk menjadi calon legislatif dan alhamdulillah saya terpilih di usia 29 tahun. Menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara. Orang Bandung. Muslim. Sulawesi Utara dikenal mayoritas masyarakatnya Kristiani dan saya terpilih menjadi wakil mereka. Wah. Wah itu anomali itu Pak. Ya, karena mereka juga mengenal saya selain aktivis mahasiswa, saya sebagai ketua PMII saat itu. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, organisasi mahasiswa di bawah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di dunia yang sangat moderat dan itu juga sangat digantungi oleh teman-teman yang merasa, sekali lagi merasa sebagai minoritas di Republik ini yang selama ini mengalami ketidakadilan saat itu. Wah, Bapak ini memang aktivis tulen ini Pak. Nah, terkait dengan kerjaan yang sekarang ya, Pak Beni ya sebagai Kepala Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia nih. Kira-kira apa korelasinya ini Pak dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya sampai Bapak ingin menjadi kepala bagian di BP2MI ini? Sebetulnya saya tidak memiliki background yang sangat khusus ya. Dulu saat aktivis saya lebih banyak bergerak di advokasi kasus-kasus pertanahan misalnya. Saya mendirikan sebuah organisasi yang namanya KPPA, Komite Perjuangan Pembaruan Agraria. Jadi tidak ada relasinya dengan ketenagakerjaan, dengan buruh, dengan pekerja. Ya. Tapi ketika setelah 3 periode saya DPRD Provinsi,
kemudian keempat periode saya dipercayakan oleh rakyat Sulut sebagai anggota DPD RI. Ada teman saya di sini, Kadek Arimbawa itu teman, satu angkatan di DPD RI. Kemudian ya saya direkrut melalui Partai Hanura oleh Pak Usman Sabta ya sebagai pengurus di DPP, walaupun sayangnya partainya tidak lulus parliamentary threshold. Kemudian saya mendapatkan kepercayaan tugas dari presiden yang juga direstui oleh pimpinan partai sebagai kepala BP2MI. Awalnya kaget ya, tapi tentu bagi seorang prajurit tempur, jika kita sudah bicara kepentingan Republik Merah Putih, maka tidak ada kata menolak penugasan apapun bentuknya. Saya katakan saya siap menerima tugas Merah Putih ini dan saya akan menjalankannya dengan baik. Itu ketika pertama kali saya dikabari oleh Pak Pratikno. Memanggil saya di istana, pertemuan 15 menit dan beliau menyampaikan saya dari Presiden dan Bapak harus siap memimpin BP2MI. Saya katakan demi tugas Merah Putih saya siap melakukan. Dan ini tepat 1 tahun lebih saya memimpin BP2MI. Tepat 1 tahun ini, waduh. Saya 15 April ya 2020 saya dilantik di istana. Perjuangan masih panjang ya dan sangat berat. Dan sangat berat ya. Kan kita tahu bersama bahwa di Bali ya tadi Bapak juga sudah bersama dengan gubernur melihat terkait dengan pekerja migran yang berasal dari Bali. Betul. Ini tanggapan Bapak seperti apa ya pekerja migran yang dari Bali itu? Ya, yang pasti Bali ini spesifik ya. Karena kalau daerah-daerah lain penempatan pekerjanya itu lebih banyak ke sektor informal, sektor domestik ya. Misalnya pekerja rumah tangga ya, mereka yang bekerja sebagai pengasuh bayi, penjaga lansia, ya supir keluarga, kemudian juga yang bekerja di ladang, di kebun, di laut lepas. Tapi Bali ini lebih pada pilihan bekerja pertama sebagai awak kapal pesiar, yang itu gajinya sangat tinggi, ya, bahkan dalam bentuk dolar. Kemudian juga spa terapis, perhotelan. Untuk perkebunan sangat kecil ya, dan mereka memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi ya. SMA ke atas, SMK ke atas, ya D3, kemudian S1. Dan dari pilihan-pilihan kerja di sektor formal ini dengan pendidikan tinggi, well educated ini, maka Bali dikenal sebagai daerah yang tidak memiliki catatan pengaduan masalah dari para pekerjanya. Nah, padahal biasanya kan kompleks. Baik gaji yang tidak dibayar, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian juga pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas. Tidak sedikit loh orang bekerja di satu majikan, disuruh kerja lagi di rumah anaknya, kemudian di kantor dari si majikan. Itu banyak dialami. Nah, karena hal-hal itu tidak sedikit yang mengalami depresi, kehilangan ingatan, yang harus lompat dari apartemen, melarikan diri dari rumah majikan, perusahaan, kemudian akhirnya berhadapan dengan masalah hukum ya karena dilaporkan, yang mengakibatkan mereka tidak bisa mudah pulang ke tanah air. Ini kompleks ya persoalan-persoalan pekerja migran Indonesia ini, sehingga kedatangan kami ke daerah sekali lagi memberikan pesan ke daerah, ayo di undang-undang terbaru ini urusan PMI tidak hanya masalah pusat, ada mandat kepada provinsi, kabupaten, bahkan desa. Nah, yang dibutuhkan adalah tentu tidak cukup goodwill, political will, tapi juga bagaimana semua perencanaan aksi, ya penjabaran dari goodwill, political will semua daerah dalam sikap ketertundukan pada undang-undang, ya secara operasional, teknis, melahirkan sinergi dan kolaborasi. Ini yang penting. Jadi memang bukan hanya menjadi tugas pusat, tapi juga menjadi tugas sampai ke daerah. Wow, dan mudah-mudahan pesan itu bisa kita sampaikan ke Semeton Tribuners ya. Undang-undang ini kan lahir 3 tahun 6 bulan lalu. Ya, 18/2017. Dulu kan undang-undangnya bernama Undang-Undang 39 2004. Dulu masih TKI. Kalau kita menyebut TKI kan persepsi publik itu negatif ya, bahkan destruktif. TKI orang yang selama ini menjadi sumber masalah bagi negara. TKI, kerja rendahan. Nah, selain perubahan-perubahan fundamental, ada mandatori kewenangan, ada penguatan ya, apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak, perintah undang-undang, tapi bagaimana juga merubah paradigma dan mindset. Mereka adalah pahlawan devisa yang menyumbangkan 159,6 triliun pada negara ini setiap tahun. Seorang pahlawan layak mendapatkan perlakuan hormat dari negara. Sehingga kami menjadikan dari 9 program prioritas, salah satunya adalah PMI sebagai warga negara VVIP. Dan saya katakan ke jajaran di internal pemerintahan saya, ingat gaji yang kita terima, fasilitas yang kita nikmati, itu bukan datang dari nenek moyang kita.
Itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ya. Tidak ada negara di dunia ini yang sumber keuangannya tidak bersumber dari pajak rakyat. Ya. Maka dolim dan jahat jika seseorang yang menjadi aparatur negara disumpah atas nama Tuhan dan agama, di bajunya melekat atribut-atribut ya kekuasaan, tapi dia berkhianat pada rakyat, maka saya yakin tidak akan Tuhan membukakan pintu surga bagi mereka. Yang datang pasti karma. Nah ini tadi juga kan kita sempat berbicara di ruang sebelah, ya jumlah pekerja migran itu. Bagaimana itu datanya, Pak? Betul, ya kita punya data di namanya Sisco P2MI, Sistem Komputerisasi. Ya. Ini terintegrasi dengan SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, terintegrasi dengan Kemlu, dengan 1.400 terinterkoneksi kementerian lembaga, kemudian juga pemerintah provinsi kabupaten kota se-Indonesia, LSP, ya bahkan perbankan. Ya, by name, by address, siapa mereka, berasal dari daerah asal mana, ya kemudian bekerja di negara apa saja, sektor pekerjaan mereka sebagai apa, misalnya sebagai spatrapis, kemudian kerja di kapal pesiar, itu tercatat, direcord semua oleh kami. Karena kenapa? Karena mereka berangkat secara resmi. Nah, padahal menurut World Bank jumlah PMI kita ada 9 juta. Berarti ya ada 5,3 juta yang tidak tercatat. Siapa mereka yang kami yakini berangkat secara tidak resmi. Bahkan di antara mereka mayoritas kami yakini diberangkatkan oleh sindikat pengiriman ilegal, para mafia yang sedang kami perangi sekarang. Ya, karena apa? Resiko mereka yang berangkat secara tidak resmi otomatis mereka di luar radar perlindungan negara. Ya, contoh lah, jika ini PMI, jika mereka resmi, negara sudah melindungi mereka. Sebelum berangkat, selama bekerja, setelah berangkat, dalam perlindungan negara. Yang dilindungi bukan hanya PMI, keluarganya juga. Perlindungannya 3 aspek, ekonomi, sosial, dan hukum. Nah, jika mereka berangkat secara tidak resmi, otomatis mereka di luar radar, negara tidak pernah tahu siapa mereka, berasal dari mana, ya kemudian bekerja di negara mana, sebagai apa, tidak pernah ketahui. Resikonya tadi, rata-rata mereka adalah yang mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar. Bayangkan ya, sejak 1 Januari 2020 hingga 2021 pertengahan Maret kami menangani kepulangan 178.000. Ya. Kemudian 780 jenazah anak-anak bangsa yang dimimpinya mereka ingin mendapatkan uang dan itu jadi modal ekonomi bagi keluarganya, ya. Mereka bisa hidup sejahtera, tapi kembali menjadi jenazah. 80% dari 780 orang yang kami tangani dalam bentuk jenazah adalah mereka yang ditempatkan secara ilegal. Yang sakit kami sudah tangani kurang lebih 640. Ya, mereka tiba, kami bawa rujuk ke rumah sakit Polri, kami biayai semua. Jadi negara ini sudah sangat baik. Tidak memisahkan, tidak diskriminatif, tidak mendikotomis mereka yang berangkat resmi atau tidak. Ini tanggung jawab negara. Apalagi di era Pak Jokowi ini kan sangat serius. Contoh ya, Undang-Undang 18 2017 ini kan undang-undang yang sangat progresif. Dulu yang dilindungi hanya TKI-nya, ya keluarganya tidak. Sekarang dengan keluarganya. Dulu perlindungan negara hanya kepada TKI selama bekerja. Sekarang sebelum, kemudian selama dan setelah bekerja. Kemudian pemberdayaan ekonomi sekarang didorong ya. Pak Jokowi memberikan pesan kepada saya saat saya dilantik 15 April 2020. Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebuah kalimat yang syarat makna dari seorang presiden. Saya dipanggil tanggal 9 Juni 2020 menghadap. Beliau ingin saya paparan di hadapan beliau, disaksikan oleh Mas Pratik. 3 orang kita di Istana Bogor. Saya bawa 3 dokumen, 1 ya program prioritas BP2MI di era kepemimpinan saya. 2 problem lapangan yang dihadapi oleh pekerja migran kita. Dan ketiga terkait usulan anggaran ya BP2MI. Kesimpulannya adalah Pak Presiden izin, siapapun presidennya, berapa kali pemerintahan ini berganti, masalah PMI tidak akan pernah selesai. Salah satunya adalah karena kita negara tidak pernah hadir serius untuk memerangi para sindikat dan mafia penempatan ilegal. Ini bisnis kotor, Mas. Dari 1 PMI yang diberangkatkan tidak resmi, mereka mengambil keuntungan 20 juta. Kalau 1 tahun 100.000 PMI yang berangkat, bisa dikali 20 juta. 10 juta diambil oleh pengusaha, 10 juta dibagi hengki-pengki oleh mereka-mereka yang saya katakan, saya tidak mau basa-basi, sindikat ini telah melibatkan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Ada oknum TNI, oknum Polri, ada oknum dari Kementerian Ketenagakerjaan, oknum Kementerian Luar Negeri, ya termasuk dari kedutaan besar. Dan saya yakin selain keimigrasian mungkin juga ada oknum-oknum di BP2MI.
Jadi kalau hari ini Polda bicara tentang mafia di Bandara Soekarno-Hatta karena masuknya orang asing tanpa mengikuti protokol kesehatan dengan biaya 6,5 juta, saya sudah ngomong lama, mafia di Bandara Soekarno-Hatta mengambil keuntungan 3 juta dari setiap orang yang diberangkatkan tidak resmi lolos di bandara. Itu sudah terjadi lama. Dan mohon maaf saya harus menyebut oknum-oknum dari pihak penerbangan, oknum-oknum dari pihak imigrasi. Nah, ini membutuhkan semangat yang berorientasi merah putih, kepentingan Republik. Tidak mungkin anak-anak bangsa yang mayoritas 80% kaum perempuan, ibu-ibu, diperjualbelikan seperti barang, seperti hewan. Saya katakan Pak Presiden, saatnya negara harus hadir, hukum harus bekerja. Solusinya Mas, saya akan bentuk Satgas, mohon izin. Beliau langsung perintahkan, oke, bentuk Satgas, sikat mereka sampai tuntas. Keren nggak Jokowi? Waduh, gitu ya, sikat mereka. Dan Satgasnya sudah kita bentuk. Oke. Makanya selama 1 tahun saya memimpin, sudah 24 kali penggerebekan. Hampir 800 orang kita selamatkan. Oh, Dan kita tahan dulu itu, 17 Pak. kali saya yang mimpin langsung penggerebekan. Oh begitu? Ya. Wah, kita tahan dulu ya. Ini kayaknya semakin seru nih Ya. penggerebekan ini. Nanti kita akan bahas setelah Ya. yang satu ini. Ya. Karena PMI harus dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah Jokowi. Perintah Jokowi. Ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama Ojan di sini dan juga ditemani oleh Pak Benny Ramdhani. Lagi seru-serunya tadi Pak ya mengenai perintah langsung dari Pak Jokowi untuk membentuk Satgas dan berantas. Ya. Nah tentu pada saat setelah membentuk Satgas, kemudian langsung Bapak pimpin sendiri selama apa sudah 24 kali penggerebekan, 17 kali saya pimpin. 17 kali langsung dipimpin. Iya, karena sisanya saat penggerebekan lain saya lagi tidak berada di Jakarta, atau di daerah yang dekat ya dengan lokasi penggerebekan. Iya, iya. Akan tidak mudah itu Pak, Pasti. karena banyak ada resisten dari oknum-oknum tersebut ya, karena memang sudah merajalela ya, bahkan sudah menjadi mata pencarian itu Pak. Bagaimana Bapak nanti menyikapi itu? Apa Bapak nggak takut nih nanti Bapak ya menjadi diserang balik gitu loh Pak? Urat takut saya udah putus ya. Udah putus. Sejak menjadi aktivis melawan seorang presiden yang sangat kenal diktator Soeharto yang berbeda pendapat dianggap haram saat itu, kemudian kritik pada pemerintah juga ya itu dianggap sebagai dosa ya. Banyak aktivis yang harus dihilangkan, diculik, dan banyak lawan-lawan politik juga ya yang nasibnya tidak panjang di era Soeharto. Jadi urat takut saya insya Allah sudah putus ya, dan kita hanya takut pada Tuhan aja lah. Ya, karena Tuhanlah segala penentu nasib, kehidupan dan kematian setiap orang. Nah, misalnya siapa yang terlibat dalam sindikat ini? Saya katakan tadi, ya melibatkan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Saya marah. Ya. Kita siapapun yang disebut aparatur negara yang menikmati gaji setiap bulan, yang itu dinikmati anak istri kita, fasilitas. Saya bersumpah atas nama Tuhan, itu bukan uang nenek moyang kita. Itu uang rakyat. Tidak ada negara di dunia ini yang keuangannya tidak bersumber sebagian besar dari pajak rakyat. Itu untuk siapa? Termasuk untuk menggaji para aparatur negara. Kenapa dia harus digaji? Kenapa harus dia diberikan fasilitas? Agar dia bekerja untuk rakyat. Tapi jika dia disumpah atas nama Tuhan dan agama, dia diberikan kekuasaan yang kuat, dia diberikan gaji dan fasilitas yang istimewa, masih berkhianat pada rakyat, bahkan dia bersekutu, ya bersekongkol dengan para mafia dan sindikat. Saya berani mengatakan mereka pengkhianat Republik, pengkhianat Merah Putih, hal yang harus menjadi musuh kita bersama. Nah, oknum TNI, oknum Polri, oknum imigrasi, ya Kementerian Ketenagakerjaan, Kedutaan Besar, Kementerian Luar Negeri, bahkan BP2MI. Sehingga saat penggerebekan seperti itu, kadangkala jangankan tim saya ya di kantor, istri saya pun saya nggak pernah beritahukan. Oh gitu. Karena kalau teori intelijen maka sesuatu yang akan kita lakukan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya, maka yang lain yang menjadi bagian kita adalah menjadi pengikut dari sebuah operasi itu. Sehingga pernah dan sering saya katakan kalau saya kumpul tim terkait informasi kita mau menggerebek satu tempat, mereka tanya, Pak di mana? Saya katakan Tanjung Priok. Kantor Tanjung Priok kan 1 jam jarak. Padahal mobil saya mengarah ke Garut, itu di Jawa Barat, yang harus butuh waktu 4 jam misalnya. Oh, gitu ya? Jadi harus selalu dirahasiakan. Kita khawatir, tentu kebocoran-kebocoran informasi atau informasi ini mahal, kemudian diperjualbelikan juga ya sebagai sumber pemasukan dari mereka yang sudah menjadi bagian sindikat. Alhamdulillah 17 kali sukses. Ini yang kemudian melahirkan ya semangat di kalangan UPT, BP2MI, staf-staf saya, karena saya menjadikan penggerebekan, tindakan pencegahan itu akan menjadi salah satu indikator penilaian saya atas kinerja UPT BP2MI.
Jadi jika tidak pernah melakukan pencegahan, kasusnya tidak dikawal hingga selesai, maka Anda siap-siap pindah dan tidak lagi memegang jabatan penting di BP2MI. Jadi itu KPI-nya. Harus KPI-nya. Keras. Ya. Wah, iya. Kita pilihannya kan hanya Iya. dua. Ya. Disumpah atas nama Tuhan dan agama, kita mau menjadi budak dan pelayan PMI atau kita mau menjadi antek para mafia. Saya memilih menjadi budak dan pelayan PMI, pekerja migran. Untuk negara. Untuk negara. Nah, menghadapi sindikat itu tidak gampang. Ya, saya katakan, dan wartawan silahkan memuat, saya didatangi satu pihak, ditawari untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh, dan saya mendapatkan jatah 1 juta dari satu PMI yang diberangkatkan. Secara Jadi ilegal. kalau keuntungan mereka 20 juta dan satu PMI yang ilegal, 1 juta, bagi mereka kecil. Tapi itu akan menjadi besar jika 1 tahun bisa menempatkan 100.000 dikali 1 juta, berarti saya bisa mendapatkan 1 tahun 100 miliar. Ya. Bisa menjadikan saya sebagai orang kaya baru. Tambah kaya dong, Pak. Ya. Tapi saya akan melahirkan kehinaan di hadapan Tuhan dan maupun keluarga. Ya. Ini semangat dan Ya. tentu masyarakat atau Samaton Tribuners yang saat ini sedang menonton Ya. acara ini juga tentu kalau ingin mendapatkan informasi yang terkait dengan BP2MI Ya. bisa langsung ke Sangat mudah, mana, Pak? ada Ya. call center kita ya 0800.000 ya. Itu call center BP2MI 24 jam. Jika masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang pekerjaan ya di luar negeri, undang-undang memandatkan datang ke desa. Ya. Jika desa belum siap secara infrastruktur, ya maka datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Kemudian juga datang ke UPT BP2MI yang ada di 23 provinsi termasuk di Bali. Oke. Jadi, ya akses informasi ini harus dibuka oleh negara, mereka mendapatkan informasi yang benar. Dengan informasi yang benar, mereka akan mengikuti seluruh tahapan secara benar, maka migrasi aman lah yang kita harapkan, yang dilakukan oleh setiap calon pekerja kita. Ya. Kan sekarang era milenial juga banyak dibuat aplikasi-aplikasi. Ya. Sudah ada mungkin Pak atau ada rencana atau gimana? Kita punya ya, misalnya website kita, kemudian kita punya YouTube kita Ya. punya Instagram kita, Ya. kita punya Twitter kita punya Facebook kita. Ini nanti di bawah sini aja Pak ya. Dan salah satu program kita yang sedang kita garap tahun ini harus ya kita launching di tanggal 17 Agustus yaitu modernisasi sistem. Kan program kita ini ada pemberantasan sindikat, Ya. kemudian PMI sebagai warga negara PPIP, Iya. modernisasi sistem. Ini sejak awal saya masuk saya udah dorong. Aneh Mas, kita ini sedang bernegara. Ya. Kita tidak punya sistem yang kita bisa mendapatkan data tunggal, single data tentang PMI. Jadi kalau tanya hari ini ke Kemlu, berapa jumlah PMI? Kemlu pasti jawabnya 5 juta. Kalau tanya ke Naker, 4,5 juta. Tanya ke kami, pasti jawabannya 3,7 juta. Karena itu yang ada data di kami. Kita sedang bernegara, yang negara ini punya resources, punya anggaran, tapi kenapa kita kalah hanya oleh kelompok-kelompok paguyuban milenial, ya kan, yang bisa membuat teknologi, sistem IT gitu ya, yang bicara tentang single data mudah kok itu. Iya. Sehingga saya katakan, ayo BP2MI lakukan di era kepemimpinan saya sebuah ya apa yang disebut modernisasi sistem untuk menghasilkan big single data tentang PMI. Jadi itu salah satu Salah target satunya. juga ya, Ya. untuk membuat big single data tentang di pekerja migran Indonesia. tentang pekerja migran Indonesia. Nah, Iya. ini terkait tadi disinggung sedikit tentang milenial. Nah, milenial juga kan tidak sedikit yang teriming-imingi untuk berangkat Betul, iya. ke luar negeri, Pak. Iya. Karena gajinya dolar Betul, ya, apalagi iya. kita di Bali begini Iya. seperti ini. Nah, kira-kira mungkin ada semacam arahan buat Iya. kaum milenial. Yang pasti bekerja ke luar negeri, ya, atau hak mendapatkan pekerjaan itu hak setiap warga negara. Konstitusi kita strict ya, mengatakan bahwa negara wajib menyiapkan lapangan kerja yang layak bagi setiap warga negaranya. Nah, negara tidak akan melarang siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri. Ya, tapi negara berkewajiban memberikan fasilitasi. Fasilitasi apa? Informasi yang cukup bagi mereka. Jadi kalau mereka ya mendapatkan informasi ada lapangan pekerjaan yang dibuka di negara penempatan mana saja, apa pekerjaannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya termasuk syarat jati diri, itu apa saja, kemudian pendidikan pelatihan apa yang harus mereka ikuti. Nah, inilah bentuk kehadiran negara dalam hal fasilitasi. Kemudian tentu negara dengan BP2MI punya kebijakan terbaru nih, Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020, pembebasan biaya penempatan. Mereka yang punya mimpi indah,
Kan sebetulnya mereka tidak punya uang. Karena mereka ya tidak mungkin jika punya uang kemudian berpikir mencari pekerjaan di luar negeri. Karena tidak punya uang dan kebutuhan kerja itulah akhirnya mereka bekerja. Nah, akhirnya untuk mereka mendapatkan pekerjaan, mereka harus melewati beberapa fase dan tahap yang diikuti, termasuk pelatihan, mereka harus mengeluarkan kos atau biaya. Karena orang tuanya tidak punya uang, akhirnya harta kekayaan orang tuanya yang dijual. Atau pilihannya meminjam ke koperasi atau rentenir. Yang ini berbahaya dengan bunga yang sangat tinggi, dipotong dari setiap bulan di mana mereka menerima gaji. Bahkan dalam data kami 8 sampai 10 bulan rata-rata mereka yang jadi korban rentenir, praktek ijon rente itu tidak menerima gaji 8 sampai 10 bulan. Rata-rata dari mereka akhirnya kembali ke tanah air tidak memiliki apa-apa untuk mewujudkan mimpinya. Nah, bagaimana negara hadir? Ya, saya katakan kepada masyarakat dengan peraturan badan ini, ayo pendidikan dan pelatihan kalian tidak perlu keluar uang lagi, ya kan? Itu kan besarannya 8,5 juta untuk biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Loh, kalau begitu siapa yang menanggulangi? Yang menanggulangi adalah Pemda, karena mandat undang-undang Pemda menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, Pemda sempat tanya, kami ada masalah dengan fiskal kami, APBD kami tidak mungkin mengcover itu. Pemda jangan takut, jangan khawatir. Yang penting political will-nya ada untuk penyelenggaraan pendidikan pelatihan. Yang tidak punya BLK bisa kerjasama dengan swasta. Itu undang-undang. Dan jika tidak ada dana, ayo kami menyiapkan, saya BP2MI sudah bicara dengan Perbankan Nasional untuk ya setiap calon PMI mendapatkan bantuan pinjaman lunak sebesar 25 juta minimal. Jadi tidak ada lagi masalah dengan alasan keuangan. Tidak ada lagi masalah dengan fasilitas BLK untuk penyelenggaraan pendidikan pelatihan. Bisa kerjasama dengan swasta terkait pendanaan, bank menyiapkan pinjaman untuk pekerja migran Indonesia. Ya, jadi mereka juga di sana juga kerja juga tenang. Tenang, ya kan? Tidak dikejar-kejar rentenir. Tidak dikejar rentenir ya, dan betul. Orang tuanya yang mereka tinggalkan di sini juga tidak dikejar-kejar rentenir juga. Dan hasilnya juga karena bisa rentenir itu jahat loh. Kalau dia tidak mampu menagih kepada si PMI-nya, dia tagih keluarganya. Ya. Baik, Pak Beni Ramdhani, ini perbincangan kita terkait sama BP2MI ini sangat menarik ternyata ya Pak ya. Dan kita tentu ingin mengetahui program-program yang inti lah ya, dan untuk menutup inspirasi kali ini dengan closing statement. Tapi kita kembali setelah yang satu ini, Pak. Baik, Semeton Tribuners, masih bersama Ojan di sini dan juga dengan Pak Beni Ramdhani. Pak Beni, tadi kita sudah banyak bicara terkait sama BP2MI, dan yang tetap menjadi sasaran kita adalah apa kata Pak Joko Widodo, yaitu lindungi dari rambut sampai ujung kaki. Malah bentuk aja Satgas yang berantas itu semua. Nah, sekarang apa himbauan Bapak kepada Semeton Tribuners yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara ini, kalau memang punya minat untuk menjadi tenaga kerja migran ke luar negeri, apa yang Bapak bisa sampaikan? Yang pasti ya, setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, Semeton Tribuners, khususnya juga masyarakat Bali, ya, kita sedang berhadapan di situasi pandemi COVID yang dampak globalnya juga terasa. Ekonomi kita mengalami kontraksi, angka pengangguran meningkat otomatis, kemudian juga angka angkatan kerja masih sangat tinggi hingga hari ini. Nah, peluang-peluang kerja di luar negeri ini harus ditangkap ya, sebagai peluang yang bisa menjanjikan. Tapi dengan catatan, saran kami jangan pernah memilih negara yang undang-undang perlindungannya masih sangat buruk dan tidak memberikan jaminan pada pekerja kita. Timur Tengah misalnya, ya. Selain didukung oleh budayanya juga yang sangat tidak baik, ya, tidak cocok dengan kultur masyarakat kita. Selain gajinya kecil, hanya 4 sampai 5 juta. Malaysia juga seperti itu. Nah, Bali telah memilih negara-negara yang selama ini ya menjadi tujuan bekerja yang undang-undangnya sangat menghormati hak asasi manusia. Italia misalnya ya, kemudian Amerika. Dan juga sektor pekerjaan yang dipilih oleh masyarakat Bali juga cukup keren dengan gaji yang sangat tinggi. Tadi sebagai pekerja ya awak di kapal pesiar, spa terapis. Nah, ini pilihan-pilihan sektor pekerjaan formal yang sangat menjanjikan secara ekonomis ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan informasi yang benar tentang lapangan pekerjaan, syarat-syarat yang dipenuhi, kemudian pelatihan pendidikan apa yang diikuti, dan catatan lebih khususnya adalah hati-hati untuk belajar mengikuti pelatihan di LPK mana. Harus di lembaga-lembaga pelatihan kerja yang memiliki sertifikasi ya, kompetensi terakreditasi.
Nah di Bali misalnya ada PT ya Bali Paradiso. Saya sudah datang melihat tempatnya sangat keren, semua fasilitas tersedia. Itu LPK-nya, LPMI-nya apa P3MI-nya ada Bali ya Paradise Dewata. Nah, itu juga sangat baik. Jadi hati-hati karena penipuan dan pemberangkatan secara ilegal ini terus dilakukan oleh mereka yang saya sebut mafia. Mereka adalah orang-orang jahat ya, yang menyedihkan bagi kita, dan saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana setiap orang yang diberangkatkan ilegal harus mengalami cacat secara fisik, disetrika, disiram air panas. Ya, saya pernah datang ke Ibu Sugiem, ya, dia adalah pekerja yang diberangkatkan secara tidak resmi ke Singapura, harus kehilangan 2 penglihatan matanya. Tangannya disetrika, mengalami cacat hingga hari ini. Saya datang bersimpuh dan mencuci kakinya, meminta maaf atas nama negara, walaupun bukan kesalahan negara. Saya jemput Arif yang mengalami korban ya luka bakar 60%. Saya mendapatkan informasi catatan dari Duta Besar Arab Saudi, orang-orang yang mengalami depresi ya karena perlakuan tidak senonoh, tidak manusiawi oleh majikan, lompat dari apartemen, ya kehilangan ingatan, cacat secara fisik, itu menjadi cerita tragedi keseharian. Sehingga memilih berangkat secara resmi itu harus menjadi pilihan kita, menghindari berangkat yang diberangkatkan oleh mafia sindikat secara ilegal yang menjanjikan berangkat secara cepat, gaji tinggi. Itu adalah kebohongan besar yang harus dihindari. Yakin negara akan terus bekerja, negara akan memberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan negara sudah menyiapkan semua bentuk pelayanan yang dibutuhkan bagi calon-calon pekerja anak-anak bangsa. Terima kasih. Demikian perbincangan kita sore ini bersama dengan Pak Benny Ramdhani, dan tentu di Bliojan Inspirasi kita akan terus menginspirasi Semoton Tribuners, dan kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali, dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.